Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wiendra Putra dari kelas 10I SMA 3 Ponorogo, nomor absen 13. Di sini saya akan mempelajari tentang materi bahasa Indonesia kelas 10. Yaitu yang pertama adalah teks laporan hasil observasi, yang kedua adalah teks anekdot, yang ketiga adalah teks eksposisi, yang keempat adalah teks hikayat. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama tadi, teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Oke, kita akan mengungkap fakta-fakta tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang mengungkap fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut didapat dari hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi bersifat objektif, artinya informasi yang didapat atau diberikan sesuai dengan data yang diperoleh selama observasi. Oke, di dalam teks laporan hasil observasi ini juga ada strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Ada di paragraf pertama, karena paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai, contohnya tadi di halaman berapa tadi ada teks laporan hasil observasi belalang anggrek. Jadi pernyataan umum ini ada di paragraf pertama karena menyajikan informasi umum mengenai belalang anggrek serta nama ilmiah dari dan ciri-ciri umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Struktur ini ada di paragraf 2-5 karena paragraf ini memberikan informasi lebih terperinci tentang belalang anggrek. Contohnya menjelaskan tentang bagian tubuh, bentuk dan warna tubuh, tentang makanan belalang anggrek, dan tentang teori hidup belalang anggrek. Lanjut ke ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan. Struktur ini ada di paragraf ke-6, yaitu adanya penyampaian manfaat dari belalang anggrek tersebut. Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Dan langsung aja kita lanjut ke teks anekdot atau materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita lucu yang memuat unsur kritikan atau sindiran terhadap fenomena atau kejadian nyata. Jadi teks anekdot itu teks yang mengungkapkan atau cerita lucu yang memuat unsur kritikan dan atau sindiran terhadap fenomena atau kejadian yang nyata. Dan isinya harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Dapat diungkapkan melalui komik dan lain sebagainya. Tujuan belajar anekdot adalah menyampaikan kritikan dengan cara lucu atau senang. Yang kedua adalah hiburan untuk pembaca. Yang ketiga adalah menyampaikan nilai-nilai kehidupan atau pesan moral. Pesan moral cerita di atas kita harus mensyukuri. Contohnya itu. Dan struktur teks anekdot. Di dalam struktur teks anekdot ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Jadi orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Contohnya adalah ada di halaman 32 bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia paket. Dan yang kedua adalah komplikasi, berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus krisis dan kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang ketiga adalah evaluasi.
berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Contohnya adalah anak saya itu memang jarang liburan. Oke, kita lanjut ke teks eksposisi.